Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifiyah Fathia Rahma dari Prodi PG PAUD semester 2 dengan NIM 1862250005. Dosen pengampunya Ibu Roza Yenita MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran yang berpijak dari teori belajar kognitif. Nah, menurut Undip, kognitif adalah suatu proses aktif dan kreatif yang bertujuan untuk membangun struktur melalui pengalaman-pengalaman. Undip percaya bahwa pikiran adalah hasil kreasi para siswa yang aktif dan kreatif, yang kemudian disimpan di dalam memori. Di Vesta 1987. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Nah, di sini ada perspektif kognitif menjadi jenis pengetahuan menjadi 3, yaitu yang pertama ada pengetahuan deklaratif, dan yang kedua ada pengetahuan prosedural, dan yang ketiga ada pengetahuan kondisional. Nah, di sini ada pengelolaan info, ada 2, yaitu pertama kondisi internal dan yang kedua ada kondisi eksternal. Nah, model pengelolaan informasi merupakan model yang mencoba menjelaskan kerja memori manusia, meliputi 3 macam sistem penyimpanan ingatan, yaitu yang pertama ada memori sensori, yang kedua ada memori kerja, dan yang terakhir memori jangka panjang. Nah, di sini ada teori-teori belajar berbasis kognitivisme. Pokok pandangan Gestalt bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasi. Implementasi teori Gestalt dalam pembelajaran antara lain. Yang pertama ada pengalaman titikan, yang kedua ada pembelajaran bermakna, dan yang ketiga ada perilaku bertujuan, yang keempat ada prinsip ruang hidup, dan yang kelima ada transfer dalam belajar. Teori belajar medan kognitif dari Kurt Lewin. Lewin memandang bahwa setiap individu berada di dalam suatu medan kekuatan yang bersifat psikologis, yaitu ruang hidup. Ruang hidup meliputi manifestasi lingkungan di mana siswa bereaksi, misalnya bereaksi terhadap orang-orang yang dijumpai, objek material yang dihadapi, serta fungsi kejiwaan yang dimiliki. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif disebut pula teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan mental. Menurut Piaget, perkembangan kognitif adalah suatu progres yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Menurut Piaget, secara besar skema yang digunakan anak untuk memahami dunia dibagi menjadi 4 periode utama atau tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada tahap sensori motor sejak lahir sampai sekitar 2 tahun. Yang kedua ada tahap pro-operasional konkret, yaitu dari sekitar usia 2 sampai 7 tahun, dan yang ketiga ada tahap operasional dari sekitar 7 sampai 11 tahun, dan yang keempat ada tahap operasional formal, yaitu dari usia 11 tahun dan seterusnya. Nah, di sini ada implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang A, ada bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Dan yang B, ada anak-anak akan belajar lebih baik bila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Yang C, ada bahan yang harus dipelajari, anak hendaknya dirasakan sebagai bahan baru tetapi tidak asing. Yang D, berikan peluang agar anak belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang E, di dalam kelas anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.